إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah, dan semoga dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin mudah untuk mendekatkan diri untuk takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, memberkahi langkah kita di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita selingi kajian rutin kita di masjid ini dengan pembahasan seputar adab. Kita selingi pembahasan kita malam hari ini dengan kajian seputar adab dalam rangka saling mengingatkan bagaimana kedudukan adab di dalam agama ini. Bahkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab ini menjadi salah satu menjadi patokan dalam penilaian seorang baik atau tidak baiknya seorang itu tampak dari adabnya, terlihat dari adabnya. Maka sangat penting bagi kita yang menisbatkan diri kepada salafus saleh, yang menisbatkan diri kita kepada para ulama yang saleh terdahulu, mereka punya perhatian yang besar terhadap perkara adab. Karena kalau kita cari orang yang cerdas jamaah, orang yang pintar, maka sangat banyak. Betapa banyak seorang atau orang-orang diberikan kecerdasan akal, namun mereka tidak diberikan kecerdasan adab, namun mereka tidak diberikan kesucian hati untuk bisa mengamalkan adab-adab Islam. Baik, malam hari ini kita akan bawakan penjelasan tentang adab dari kitab Mausu'ah Al-Adab Islamiyah
Dan kita langsung pada pembahasan manzilatul adab inda salaf ya. Kedudukan adab di ulama salaf ya. Kedudukan adab manzilatul adab inda salaf. Kedudukan adab di sisi para salafus saleh. Laqad warada 'an salafi fi madhil adabi wa ahli. Sungguh telah banyak penjelasan bahwa para ulama saleh, para ulama salaf itu memuji, memuliakan adab dan juga ahlinya. Wa tafdhiluhu, mereka memuliakan adab, wal hissu alaihi, dan sangat menganjurkan kita semua untuk bertazayyun, untuk menghiasi diri kita dengan adab-adab Islami jamaah. Di antara gambaran atau kedudukan adab di sisi para ulama atau salafus saleh, di antaranya perkataan dari Imam Malik rahimahullah taala. Beliau pernah berpesan kepada seorang pemuda Quraisy. Beliau mengatakan, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allam al-ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Pesan Imam Malik rahimahullah taala pada kita semua bahwa dalam hal yang pertama kali kita perhatikan adalah kita mempelajari adab, kemudian setelah itu kita mempelajari suatu ilmu. Kenapa jamaah? Bil adabi tufhamul ilmu. Bil adab tufhamul ilmu. Dengan adab maka kita bisa memahami ilmu. Dengan adab maka kita bisa memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Jadi salah satu kunci agar kita mudah di dalam memahami suatu ilmu, maka beradab. Kita memiliki adab-adab Islam. Ya, kita adalah memiliki adab-adab Islam. Qala Ibnu Mubarak, dan juga berkata Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Ta'allamnal adaba 30 'ama." Kami mempelajari adab selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi di sini penjelasannya bahwa waktu untuk mempelajari adab itu lebih lama dibandingkan mempelajari ilmu. Nah, dari sini seharusnya kita lebih banyak mempelajari adab-adab Islami ya, untuk kita amalkan, untuk kita tatbik, untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian qala Habib Al-Jalal, berkata Imam Habib Al-Jalal, "Sa'altu Ibnu Mubarak." Suatu ketika aku bertanya kepada Ibnu Mubarak, "Ma khairu ma'utiyal insan?" Wahai Ibnu Mubarak, apakah sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang insan? Ma khairu yu'ti atau ma'utiyal insan? Apakah sesuatu yang terbaik yang dianugerahkan kepada seorang insan? Jadi pernah bertanya kepada Al-Imam Ibnu Mubarak. Maka jawaban dari Al-Imam Ibnu Mubarak, di antara hal-hal yang terbaik atau karunia yang terbaik yang diberikan kepada seorang insan, yang pertama itu adalah waziratul akli, akal yang cerdas lah, akal yang cemerlang. Waziratul akli, ya, warisatil akli. Kemudian dalam berkata, "Qultu fa in lam yakun." Bagaimana kalau itu tidak ada di dalam diri seorang insan? Maka berikutnya kata Imam Mubarak, husnu adab, adab yang mulia, adab yang mulia. Jadi lihat jawaban dari Al-Imam Ibnu Mubarak bahwa di antara karunia terbesar yang dimiliki oleh seorang insan itu adalah kalau tidak punya akal yang cerdas, maka adab yang bagus, adab yang mulia. Kemudian dilanjutkan, qultu fa in lam yakun. Bagaimana kalau tidak ada juga? Dia tidak memiliki akal yang cerdas, dia tidak memiliki adab yang mulia, adab yang bagus. Fa in lam yakun, maka Ibnu Mubarak melanjutkan, somtun tawil, sifat diam. Somtun tawil, sifat diam. Jadi sudah tidak punya kecerdasan, maksudnya tidak pandai, kemudian tidak punya adab,
Maka salah satu nikmat berikutnya, yaitu karunia dari Allah, adalah sifat diam jamaah. Sebagaimana kita paham ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi keselamatan berikutnya jamaah ya, di antara tanda-tanda kebaikan yang masih dimiliki oleh seorang, tak kala dia tidak memiliki adab, adalah sikap diamnya, sifat diamnya. Fa'in lam yakun, kalau dia juga tidak memiliki sifat pendiam, ya tidak bisa diam gitu. Apa jawaban Ibnu Mubarak? Mautun ajil, kematian yang disegerakan, atau mati yang disegerakan. Jadi menandakan apa? Tidak ada kebaikan lagi dari dalam diri orang seperti ini. Ya, tidak pandai, tidak punya adab, kemudian juga tidak berbicara, maksudnya berbicara tanpa dasar ilmu, tidak ada sifat diamnya, maka lebih baik kematian yang dimiliki atau yang ada di dalam diri seseorang jemaah. Nah, fokus kita adalah, muradnya, syahidnya adalah bagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, khairu ma'utiyal insan, sebaik-baik apa yang diberikan kepada seorang insan itu adalah husnu adab, adab yang bagus, adab yang baik jemaah. Wa qala Syafi'i, kemudian berkata Imam Syafi'i, man ahabba an yaftaha Allahu qalbah aw yunawwirahu, siapapun yang ingin Allah bukakan hatinya atau Allah terangi hatinya, fa alaihi bil khalwah, maka wajib atasnya berkhalwah. Apa khalwah? Menyendiri ya. Menyendiri maksudnya berkhalwah bersama Allah. Dia menyendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwah. Jadi siapapun yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah kebaikan, atau maknanya Allah terangi hatinya, yang pertama adalah dia banyak menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wakilatul akli, sedikit makan, jangan terlalu banyak makan. Karena apa kata Nabi SAW, sesuatu yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu adalah apa? Al-baton, dan perut. Sesuatu yang paling buruk untuk diisi oleh manusia itu adalah masalah perut. Maka qillatul akal itu di antara sebab Allah membukakan kebaikan untuk hati kita. Kemudian watarki mukhalafatus sufaha, ya, meninggalkan mukhalah, berkumpul bersama sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, terutama jahil dalam perkara agamanya. Maka jauhi perkumpulan, majelis-majelis yang di sana kita tahu bahwa ada orang-orang yang dia tidak perhatian dengan agamanya, sufaha, ya, orang-orang yang jahil dalam masalah agamanya. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang menjadi fokus dalam pembahasan kita, wa bughdu ahlil ilmi alladziina laisa ma'ahum insafun wala adabun, dan membenci atau menjauhi ahli ilmu yang mana mereka tidak memiliki hikmah dan juga adab. Lihat di sini, ahli ilmu, ya, tapi dia tidak memiliki insaf. Apa insaf? Diartikan seperti ya hikmah lah, ya, sikap hikmah. Wal adab, dan juga adab. Jangan dekati ahli ilmu yang seperti ini, jemaah. Ahli ilmu yang seperti ini, dia hanya cerdas dari segi hafalannya, banyak hafalannya, ya, pandai berbicara, tapi tidak ada sifat insaf dan juga adab, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita perhatian dalam masalah adab. Jadi kalau kita mau belajar atau kita mau mengambil ilmu dari seorang, coba perhatikan insafnya dan juga adabnya. Ya. Lihat sifat insafnya dan adabnya, hikmahnya dan juga sifat adabnya. Karena di sana akan turun keberkahan ilmu. Sebagaimana kita bilang tadi ya, bil adabi tufhamul ilmu, dengan adab maka ilmu akan bisa dipahami.
Maka lihat dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita mencari ilmu. Wa qala Ibnu Sirrin, berkata Imam Ibnu Sirrin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para ulama, para salafus saleh, mereka mempelajari petunjuk, yaitu adab, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi memiliki perhatian yang besar dalam masalah adab. Nah, inilah diantara perkataan-perkataan dari para ulama yang menunjukkan besarnya kedudukan adab di sisi para ulama. Maka sangat penting bagi kita semua jamaah rahimani wa rahimakumullah agar senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan adab dan akhlak yang mulia. Sebagai penuntut ilmu, ya, yang mempelajari ilmu, yang mengambil ilmu dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus tampak adab-adab yang mulia di dalam diri kita jamaah. Di antaranya apa? Banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, wal a'mali wal ahwa, dan juga dari amal dan hawa nafsu yang mungkar. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tapi tidak punya adab. Nah, ini enggak baik, ini enggak bagus. Ya. Seharusnya punya ilmu, semakin banyak ilmunya, semakin bagus adabnya. Ini alat lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjaga kita dari mungkarul akhlak, dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan juga hawa nafsu yang buruk. Oke, kita langsung masuk ya pembahasan tentang adab. Setelah kita membacakan akwal perkataan para ulama tentang kedudukan adab, selanjutnya kita akan bahas adab yang pertama yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi sebab, bahkan menjadi asas, menjadi dasar agar kita mudah dalam memahami ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tidak lain adalah al-adabu ma'allahi wa rasulihi, adab kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini yang pertama kali harus kita pelajari. Inna ahamma adabin wa a'zamaha, sesungguhnya adab yang paling penting dan yang paling agung, walladhi yashmalu aw yusmilu jami'al adabil islamiyah, yang terkandung di dalamnya seluruh, ya, tentang adab-adab Islamiyah, al-qauliyah wal fi'liyah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Innama huwa al-adabu ma'allahi ta'ala wa rasulihi, tidak lain itu adalah tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tadi kita bilang ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita punya hafalan yang banyak, kita jago bahasa Arab, bahkan kita hafal hadis-hadis Rasulullah, tapi tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya, maka percuma, tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak memiliki adab kepada Allah dan Rasulnya. Fa'innahu fil haqiqati huwa dinu kullu, dan secara hakikat inilah ajaran inti dari ajaran agama itu ya Pak, yaitu tentang adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mungkin masih ingat ya pembahasan tentang makarimul akhlak, pembahasan tentang akhlak yang baik. Pertama kali yang harus kita fokus di dalamnya adalah akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga adab. Jadi adab yang paling seharusnya kita perhatikan di dalamnya adalah adab terhadap pencipta kita, pada Allah dan juga kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah fondasi di dalam suatu agama. Wa min hadhil adabu ma'allahi wa rasulihi, dan di antara bentuk-bentuk adab kita kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama al-adabul awwal, adab yang pertama adalah sarful ibadati lillahi ta'ala. Sarful ibadah, memberikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan
seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wala syakka a'zamu adabin ma'allah ta'ala. Dan tentu hal ini tidak diragukan adalah adab yang paling agung kepada Allah. Jadi kesimpulannya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tauhid itu adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah amalan, tauhid adalah adab yang teragung, adab yang paling mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawannya maupun mukhalafahnya, kesyirikan adalah bentuk tidak adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah berarti dia telah memiliki adab kepada Allah. Dan orang yang membutuhkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berarti dia tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zami thamaratil iman billahi ta'ala. Dan ini adalah salah satu buah keimanan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, istihqaquhu wahdahu al-ibadah. Allah memiliki hak hanya menunaikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu huwal malikul mudabbir al-mutasarrif. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh makhluknya. Al-mudabbir al-mutasarrif. Yang dia adalah al-mudabbir, yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian yang memiliki segala kekuasaan. Al-munfarid bil khalqi wal rizqi. Dan dia satu-satunya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya di dalam penciptaan dan juga di dalam pengaturan rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun dan apapun di dalam menciptakan alam semesta dan juga di dalam pengaturan rezeki jamaah. La yusyariku fi dzalika syarikun min khalqihi. Tidak ada sesuatu pun, ya, tidak ada siapapun dari makhluk ini yang ikut serta di dalam penciptaan dan juga di dalam pengaturan rezeki. Lihada bahwa mustahiqu wahdah lil ibadah. Maka demikian hanyalah dia Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk mendapatkan semua peribadatan dari hamba-hambanya. Jadi begini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu atau siapapun yang dia tidak berperan dan dia tidak memiliki andil di dalam penciptaan dan dia tidak memiliki peran di dalam pemberian rezeki, maka dia tidak sedikit pun berhak untuk diberikan peribadatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah yang itu selalu kita pelajari dan juga tidak asing ya bagi kita tentang pembahasan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sederhananya dari tauhid rububiyah saja langsung melazimkan bahwa semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tauhid rububiyah kita meyakini Allah sang pencipta dan Allah pengatur rezeki, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Apa makna tauhid rububiyah? Meyakini bahwa tidak ada pencipta lain selain Allah, meyakini bahwa tidak ada pemberi rezeki lain selain Allah, meyakini bahwa tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Berarti kalau akal kita jalan, akal kita sehat, kalau tidak ada pencipta selain Allah, kenapa harus memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah satu-satunya pencipta, kalau Allah satu-satunya pemberi rezeki, ya, mengapa tidak kita berikan semua ibadah kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang pertama, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempersembahkan, memberikan, menjalankan semua ibadah kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadah li ghairillahi ta'ala. Maka tidak boleh memberikan, ya, tidak boleh memberikan apapun jenis ibadah kita kepada selain Allah. Jangan mempersembahkan, jangan memberikan, menunjukkan apapun jenis ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyankan apapun itu dan siapapun itu, sawa'un kana malakan muqarrab atau muqarraban atau muqarriban. Baik itu ditujukan kepada malaikat yang dekat kepada Allah, jangan haram. Tidak boleh kita beribadah kepada Jibril. Kenapa langsung kita bilang Jibril? Karena dia adalah pemimpinnya para malaikat ya.
Pemandunya para malaikat Jibril alaihi salam. Tidak boleh kita berdoa meminta kepada Jibril dengan memanggil Jibril agar dilapangkan rezeki, agar dijauhkan dari masalah, agar diangkatnya bala. Tidak boleh itu kepada malaikat Jibril. Al Nabi yang mursalan. Atau juga tidak boleh kita memberikan ibadah kepada nabi, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua paham, ya, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi atau pembunuhnya para nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meminta sedikit pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wali yang salihan atau wali saleh, ya, wali-walinya Allah. Mereka para aulia Allah, ya, yang mereka itu orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, beramal saleh, itu adalah para wali-walinya Allah. Maka kita juga tidak boleh meminta ataupun beribadah kemudian kita berikan kepada mereka. Fa'abaluka bihajarin aw syajarin. Maka apalagi dalam perihal batu, pepohonan, kawakan, bintang-bintang, oleh zalika, ya, memberikan ibadah kepada bebatuan, kepada pohon, kepada bintang-bintang, tentu ini jelas tidak boleh, hukumnya haram, ya. Wa hadza mimma yubayyinu butlana ma 'alaihi ba'dul muntasibina ila Islam. Dan ini menjadi penjelas, ya, fahamnya, buruknya pemahaman mereka yang menisbatkan dirinya kepada ajaran Islam minal kuburiyin, seperti para penyembah kubur yang mereka menyembah orang-orang yang telah wafat, menyembah kuburan orang-orang soleh. Maka jelas ini adalah perbuatan syirik, jemaah. Nah, oleh karena itu, mari kita berusaha untuk memberikan semua ibadah kita, memalingkan atau mengarahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara membuktikan agar kita memberikan semua ibadah itu hanya untuk Allah, cara yang pertama adalah kita mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah. Qaliluha wa katsiruha, baik sedikit maupun banyak. Baik sedikit ibadah maupun banyaknya ibadah kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaliluha wa saghiruha, baik ibadah yang besar maupun ibadah yang kecil, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yarul 'abidu al-mukhlis amamahu Allah taala. Di mana seorang hamba yang ikhlas, di hadapannya tidak ada yang dia harapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran hamba yang ikhlas. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-11, Allah memerintahkan, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-11, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah mukhlishan, ya, didasari dengan keikhlasan di dalam agama. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, cara untuk memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikhlaskan seluruh ibadah hanya ditujukan semata-mata untuk Allah saja. Ya berarti biha wajh Allah, hanya mengharapkan wajahnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita biasakan, ya, bahwa dalam semua ibadah, dalam semua amal soleh, apapun bentuknya, maka harus kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, cara berikutnya adalah al-bu'du 'an riya, menjauhkan diri kita dari perbuatan riya. Suatu yang samar-samar jamaah, suatu yang sulit. Rasulullah mengatakan bagaimana? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkun asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Dan yang dimaksud dengan syirik kecil diantaranya apa? Riya. Apapun, ya, semua ibadah, kalau itu dianggap ibadah, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Istilah
yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya ibadah. Maka ibadah itu harus dijauhi dari sifat riya. Fil aqwali wal af'al, baik ibadah yang berupa ucapan maupun perbuatan, maka hendaklah kita menjauhkan amalan-amalan itu dari perbuatan riya. Ingat, Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a nasra Allahu yaumal qiyamah. Siapapun yang berlaku riya kepada manusia di dunia ini, Allah akan tampakkan keburukan-keburukannya nanti di yaumil qiyamah. Allah akan perlihatkan. Allah akan perlihatkan bagi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam peribadatan. Nah, cara yang kedua agar kita memberikan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menjauhkan diri kita dari sifat riya, ya. Ana masyurakahu, ya, syirki kan. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan tandingan-tandingan, ya. Man asyraka ma'i wa ghairi taraktuhu wa syirka. Maka siapapun yang menyekutukanku dengan selainku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Ini termasuk dalam perbuatan riya. Kemudian yang berikutnya adalah cara agar kita memberikan semua ibadah kita kepada Allah adalah muharibatu jami' madahir syirki wal riya. Menghilangkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan syirik dan riya. Ya. Menghilangkan, ya, memerangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan perbuatan syirik dan juga perbuatan riya. Ala kulli mu'min an yuhariba kulla madahir syirki. Maka wajib bagi setiap mukmin dia berusaha meninggalkan segala sesuatu yang bisa memunculkan perbuatan syirik, ya. Wal khurafat, dan juga perbuatan-perbuatan khurafat. Bi kulli ma utiya min quwwatin, ya, dengan segala kekuatan yang dia punya. Wa yakshifa lin-nasi awaraha, dan dia berusaha memberitahu, menjelaskan keburukan dari syirik dan juga riya kepada manusia. Wa butlaniha, dan kebatilan dari perbuatan syirik. Wa yuqawimuha bi lisanihi wa yadihi wa malihi, dan dia berusaha menghilangkan, ya, hal-hal yang bisa menumbuhkan syirik dan juga riya itu, baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan hartanya, hatta la takuna fitnah, agar tidak munculnya fitnah, itu perbuatan syirik. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agar semua peribadatan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, harus kita hilangkan pintu-pintu atau sebab-sebab yang bisa memicu munculnya perbuatan syirik dan juga riya. Di dalam Islam itu disebut dengan apa? Saddun dzari'ah atau saddun dzari'ah, menutup pintu yang bisa memicu timbulnya syirik dan riya. Makanya di dalam Islam dilarang, ya, untuk berdoa di samping, maksudnya meminta hajat di samping makam, di samping kubur. Yang pada awalnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada mayit, tetapi nanti, ya, bisa jadi akhirnya mereka berdoa kepada mayit tadi. Makanya ini dicegah saddun dzari'ah. Kemudian di dalam Islam dilarang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyampingkan antara Allah dengan makhluk. Makanya kita nggak boleh mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu. Ini dalam rangka apa? Ya, supaya tidak muncul perbuatan syirik, ya, mengimbangi atau menyamakan antara kedudukan Allah dengan kedudukan makhluk. Makanya tidak boleh Masya Allah wa syi'ta, ini tidak boleh. Di dalam syariat kita dilarang bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Gak boleh hari bersumpah demi Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai pintu menutup pintu kesyirikan. Karena kalau dibiasakan, maka seolah-olah ada pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini Nabi memiliki sifat uluhiyah, memiliki sifat ketuhanan. Dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu menyangka bahwasanya Nabi punya kekuatan, Nabi punya pengaruh, Nabi punya
sifat dari sifat ketuhanan, maka ini dilarang. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala pintu yang bisa memunculkan perbuatan syirik dan juga riya, maka harus kita tutup, harus kita hilangkan. Nah, ini salah satu cara ya, di antara cara-cara agar kita mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya jamaah, al-adab tsani, adab yang kedua, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'zimullah taala wa ijlalihi, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan memuliakan Allah. Maka hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menafikan segala bentuk aib, segala bentuk kekurangan yang tidak layak, yang tidak pantas untuk dinisbatkan, untuk disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam segi rububiyahnya, ya, maupun dalam uluhiyahnya, ataupun dalam asma wa sifatnya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengagungkan Allah, memuliakan Allah, di antaranya mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, memuliakan asma dan sifatnya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan membandingkan Allah dengan makhluk. Jangan membandingkan Allah dengan makhluk. Karena kalau membandingkan Allah dengan makhluk, berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua adalah kita mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh ya yang menunjukkan seorang hamba mengagungkan dan memuliakan Allah, yang pertama adalah al-mubadaratu ila ta'ati wa 'amalil khair. Bersegera di dalam melaksanakan ketaatan dan mengerjakan amal kebaikan. Di antara tanda-tanda seorang hamba yang dia mengagungkan Allah, syiar-syiar Allah, perintah Allah ataupun larangan Allah, yang pertama adalah al-mubadarah, sikap bersegera, bersegera di dalam ketaatan dan juga amal soleh. Ini tanda-tanda seorang hamba dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah, maka dia segera mengerjakan perintah tadi. Ada larangan Allah, maka dia segera meninggalkan larangan tadi. Ini tanda kalau hamba ini memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-bu'du 'anil maksiati wasyarri wal fasadi bi jami'i suwarihi. Menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, keburukan dan kerusakan di jami' suwarihi, dengan segala macam bentuknya. Jadi yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda seorang hamba mengagungkan Allah, ta'ziman lillah, kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah al-bu'du, menjauh, menjauhkan diri kita dari maksiat, dari keburukan dan dari kerusakan dengan berbagai bentuknya. Jadi dia meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan, termasuk juga di dalamnya kefahishan, ya, bahasa kita ini, perbuatan yang keji dia tinggalkan. Kemudian hal-hal yang bisa merusak di jami'i suwarihi, dengan berbagai macam rupanya, bentuknya dia jauhi. Berarti hamba ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yuhibbul fasad, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan. Wala tufsidu bil ardi, kan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan yang lainnya. Jadi tanda yang kedua, coba ini jadi masalah kita, ya. Jadi muhasabah kita. Kalau kita mengagungkan Allah, maka kita berusaha untuk menjauhkan dosa, maksiat, keburukan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ya, tanda kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, adamul khaufi minal khalqi fi dzatillah taala. Adamul khauf, tidak adanya rasa takut kita kepada makhluk. Jadi hanya Allah yang kita takuti, ya. Tentunya bukan dalam artian kita tidak menunaikan hak makhluk, ya.
ataupun tidak menghargai makhluk dan juga tidak menyayangi makhluk, bukan. Karena Rasulullah juga mengatakan laisa minna man lam yukrim kabirona wa lam yarham saghirona, kata Rasulullah kan. Bukan termasuk umat mereka yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tapi maknanya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya adalah dalam perkara-perkara yang hak, ya, rasa takut yang bernilai ibadah, rasa takut yang menimbulkan kehinaan, rasa takut yang menimbulkan kerendahan diri kita, maka itu hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, adab yang ketiga tidak lain adalah al-khawfu min Allah, ya, rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min a'zamil adabi ma'allahi ta'ala, dan itu termasuk bentuk adab yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika al-khauf, ya, karena dengan rasa takut tadi akan yunsya min ma'rifati qadarillah wa 'idhamatihi fi khalqihi, akan menumbuhkan rasa ma'rifati qadarillah, tentang pengetahuan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'idhamatihi fi khalqihi, dan keagungan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tahu tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan juga wasyiddatu batshihi wa ba'sihi, dan juga dahsyatnya siksaan, ya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang ingkar. Wa intiqamihi min a'da'ihi wa a'da'i rusulihi wa a'da'i awliya'ihi. Dan juga dengan rasa takut ini kita akan tahu betapa dahsyatnya balasan yang telah Allah siapkan terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Rasulnya, dan juga musuh-musuh dari wali-walinya. Wa ma anzalahu bihi minal 'adzabi fi hadhihi dunya, dan juga betapa menakutkannya azab yang telah Allah turunkan terhadap suatu kaum, ya, fi hadhihi dunya, di dunia ini, jemaah. Maka dari sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rasa takut ini maka akan menjaga kita, ya, untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegera jalan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi kita. Wa hadzal khawf min anfa'il asya'i muslim, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min anfa'il asya'i muslim adalah salah satu hal yang paling bermanfaat bagi seorang muslim. Wa siyama fi zamanil quwwa wasyabab, terlebih lagi tak kala dia di fase atau di masa memiliki kekuatan dan juga di masa mudanya, ya. Jadi di masa dia memiliki kekuatan, keberanian, dan juga di masa mudanya justru dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sangat bermanfaat baginya. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Innallaha ya'jib aw ya'jibu 'an syabab laisa lahu sabwatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kagum dengan seorang pemuda yang tidak memiliki kecondongan terhadap syahwatnya, ya. Contoh apa maksudnya? Syahwat dalam perbuatan dosanya atau maksiatnya. Allah sangat kagum dengan pemuda yang seperti ini, jemaah. Di jemaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Wa amma 'adamu khasyatihi ta'ala, adapun tidak adanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu su'u adabin ma'allah, maka itu adalah bentuk buruknya adab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mimma yajrul insanu 'ala al-wuquf fi ma'siyatillah ta'ala, dan oleh sebab itulah, ya, yang menjadi sebab terkadang seorang jatuh di dalam kemaksiatan karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Kalau sudah tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka ya apalagi yang harus ditakuti, jemaah. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, tidak takut siksa neraka, tidak takut siksa kubur, tidak takut gelapnya alam kubur, tidak takutnya himpitan alam kubur, ini semua ada, ya. Ini semua ada. Himpitan alam kubur, gelapnya alam kubur, itu ada semua, hakun. Kalau sudah tidak takut,
maka bisa dibayangkan ya, maka tidak ada lagi maksiat yang dia takut untuk tidak dia lakukan, pasti dia akan lakukan. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa yatarattab 'ala al-khawfi min Allah Ta'ala thamaratun katsirah. Maka buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah al-ijtinab li maksiatillah ta'ala wal bu'du anha. Menjauhi diri dari bermaksiat kepada Allah, wal bu'du anha, ya. Dan benar-benar menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tergambar ya, tampak dari perbuatannya. Dia akan menjauhi kemaksiatan. Dia akan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut dari siksaan, balasan keburukan yang dia lakukan, maka dia akan menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, al-iqbal 'ala al-wajibati wa ta'at. Al-iqbal ya. Bersegera, adalah iqbal yang menyambut ya, menyambut kewajiban dan ketaatan yang telah Allah serukan. Jadi kita bersegera di dalam mengerjakan kewajiban dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mubasyaratu laha, dan bersegera langsung mengerjakannya, wal muhafazatu 'alaiha, dan berusaha untuk menjaganya. Berusaha untuk menjaga kewajiban dan ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah aturan-aturan Allah, jaga perintah Allah dengan mengerjakannya, jaga larangan Allah dengan meninggalkannya, yahfazka, niscaya Allah menjagamu dari adab-adabnya. Ya, niscaya Allah akan menjaga kita dari siksanya. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'alluq billah ta'ala. Hanya bergantung kepada Allah, yang menggantungkan diri kita hanya kepada Allah, atau bahasa lainnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa malja'u wa la munajji minhu illa ilaihi. Karena tidak ada sandaran, kemudian tidak ada yang bisa memberikan kita kebaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la 'asimun min 'adabihi illahu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nanti dari azabnya Allah illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka jemaah. Ya, enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Baik itu nasab kita, baik itu keturunan kita, baik itu kekayaan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita meminta perlindungan. Kemudian yang terakhir ya, sebelum kita cukupkan kajian malam hari ini, sabatul qalbi ma'al khalqi wa adabul khawfi minhum ya. Keteguhan hati kita terhadap makhluk, wa adabul khawfi minhum, dan tidak takut kepada mereka. Maksudnya apa? Ya, ketenangan diri kita terhadap makhluk ya. Tidak bergantung kepada mereka ya. Tidak menggantungkan harapan kita kepada makhluk, dan juga tidak menumbuhkan rasa takut kita kepada mereka, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ya dari kajian kita malam hari ini, selingan kajian kita, bahwa yang pertama, perhatikanlah adab kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kita kepada Allah itu yang paling awal adalah memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah, menjauhi riya, dan menghilangkan segala sesuatu yang bisa memicu timbulnya perbuatan syirik dan riya. Kemudian adab yang kedua, beradablah kepada Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah, muliakan Allah. Dengan cara apa? Tergambar gimana respon kita dalam menerima perintah Allah. Bagaimana kondisi kita tatkala kita dihadapkan dengan perintah, bagaimana ketaatan kita kepada. Maka bersegeralah dalam menunaikan perintah, jangan menunda-nunda. Kemudian yang terakhir yang baru saja kita bahas adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dihiasi diri kita dengan husnul adab atau adab yang baik, adab yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita, yaitu rasa takut khasyatillah, rasa takut kita kepada Allah Taala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari malam hari ini.
Kita tutup majelis ini dengan mohon keberkahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa